Sabu pada hakikatnya adalah obat yang digunakan untuk merawat pasien dengan penyakit ADHD atau hyperaktif dan narkolepsi. Namun, sabu kadang disalahgunakan. Bentuk sabu yang biasa digunakan oleh pecandu adalah berbentuk serbuk putih. Serbuk putih ini merupakan bentuk halus dari kristal meth. Serbuk tidak berbau, pahit, dan mudah larut. Sabu bekerja dengan meningkatkan dopamin di otak. Dopamin yang meningkat tajam dan melebihi kadar dopamin yang secara natural diproduksi di otak membuat penggunanya merasakan bahagia. Akhirnya, penggunanya berpotensi untuk menggunakan sabu terus-menerus, bahkan meningkatkan dosisnya. Efek jangka pendek yang mungkin muncul adalah seperti meningkatkan aktivitas fisik, menurunkan nafsu makan, nafas menjadi cepat, detak jantung tidak beraturan, meningkatkan tekanan darah dan suhu tubuh. Sabu atau metafetamin yang dikonsumsi dalam jangka panjang akan memberikan efek fatal bagi tubuh manusia. Metamfetamin membuat seseorang sulit mengambil keputusan, sehingga memicu pengambilan keputusan yang tidak tepat. Penggunaan sabu juga akan mengarahkan orang untuk melakukan hal yang beresiko, seperti seks bebas. Kepada fisik tubuh, sabu-sabu jangka panjang dapat sebabkan kehilangan berat badan, gigi rusak, gatal di seluruh tubuh, perubahan pada fungsi dan struktur otak, dan lain sebagainya. Pecandu sabu harus melakukan rehabilitasi untuk mengembalikan perubahan fungsi dan struktur otak. Belum ada obat khusus yang mampu menangani efek sabu. Perawatan bagi pecandu sejauh ini dilakukan dengan terapi. Bagi pecandu heroin, dalam jangka panjang akan terjadi infeksi jantung dan katup, biasanya karena kurang memperhatikan kebersihan jarum, hepatitis C, penyakit ginjal, juga sering dilaporkan terjadi. Komplikasi paru-paru biasanya terjadi karena infeksi kulit, masalah mulut seperti gigi yang rusak, dan pembengkakan gusi. Selain efek yang disebutkan barusan, heroin juga berpotensi untuk terjadi disfungsional organ secara permanen pada bagian liver dan ginjal, lalu kerusakan otak karena kurangnya asupan oksigen, dan masalah paru-paru seperti tuberkulosis dan pneumonia. Dan ketika seorang pecandu heroin mencoba untuk berhenti menggunakan heroin, mereka dapat mengalami efeknya setelah 48-72 jam setelah pemakaian. Biasanya, seorang pecandu akan mulai memiliki hasrat yang tinggi untuk menggunakan lagi heroin, kegelisahan, otot dan tulang terasa nyeri, bahkan dapat terjadi muntah. Penggunaan ekstasi atau metilen dioksimetamfetamin atau MDMA dan sabu atau metamfetamin dalam jangka pendek dapat menyebabkan terjaga atau tidak tidur, rasa riang, perasaan melambung, rasa nyaman, dan meningkatkan keakraban. Namun, setelah itu akan timbul rasa tidak enak, murung, nafsu makan hilang, berkeringat, rasa haus, badan gemetar, jantung berdebar, dan tekanan darah meningkat. Dalam jangka panjang dapat menyebabkan kurang gizi, anemia, penyakit jantung, gangguan jiwa atau psikotik, dan pembuluh darah di otak dapat pecah sehingga mengalami stroke atau gagal jantung yang mengakibatkan kematian. Efek jangka pendek penggunaan kokain yaitu rasa percaya diri meningkat, banyak bicara, rasa lelah hilang, kebutuhan tidur berkurang, dan halusinasi penglihatan serta perabaan. Efek jangka panjang yaitu kurang gizi, anemia, kerusakan pada hidung, dan gangguan jiwa. Untuk mengenal ganja, kita harus mulai dari awal. Yang kita kenal sebagai ganja sebenarnya merupakan daun dan bunga dari tanaman kanabis. Daun dan bunga ini menghasilkan berbagai macam bahan kimia yang dikenal sebagai cannabinoids. Cannabinoids dari ganja yang paling sering digunakan adalah THC dan CBD.
Secara singkat, THC memberikan efek mabuk atau high, sementara CBD tidak. Coba aku jelaskan. Cannabinoids selain dihasilkan oleh tanaman cannabis, juga dihasilkan oleh tubuh manusia secara alami. Cannabinoids alami ini mengaktifkan reseptor cannabinoid yang mengatur berbagai macam fungsi tubuh manusia. Ada 2 tipe reseptor cannabinoid, yaitu CB1 yang mengatur fungsi otak dan CB2 yang mengatur fungsi sistem imun. THC mempengaruhi CB1 yang kemudian menyebabkan efek high. Sementara itu, CBD hanya terbatas pada CB2 yang berbeda dengan CB1 tidak dapat mempengaruhi fungsi otak sehingga tidak menimbulkan efek high. Secara jangka panjang, penggunaan ganja dapat menyebabkan kecanduan, terutama apabila pemakaian dimulai pada masa remaja. Opium adalah obat yang pemakaiannya sering disalahgunakan oleh masyarakat. Pada awalnya, opium digunakan sebagai obat penahan nyeri. Contoh dari opium seperti morfin atau heroin. Opium dimulai menyebar luas sejak ratusan tahun yang lalu, mengakibatkan bahaya jangka panjang di Cina dan Asia Barat. Cara menghindari candu yaitu tidak menyalahgunakan obat penahan nyeri yang diberikan dokter, dan pemakaian obat sesuai dosis. Gejala penggunaan opium adalah mata berair, hidung berair, menguap, berkeringat, lemah, menggigil, bulu kuduk berdiri, mual dan muntah, dan sakit otot. Akibat dari penggunaan opium antara lain, kehilangan produktivitas saat kerja, transmisi penyakit misalnya lewat jarum suntik, overdosis, dan kematian. Perawatan untuk ketergantungan atau overdosis candu harus segera ditangani oleh dokter dan profesional. Penanganan pada kasus ini meliputi rehabilitasi medis dan sosial,